Boleh berdiri baru bacakan buat kita. Ibrani 9 ayat 27 demikian bunyinya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah, di manakah tujuan kita ketika kita mati. Haleluya. Ya, sekali lagi saudara, saya akan berikan tema khotbah, kemanakah tujuan manusia ketika ia mati? Apakah surga atau neraka? Haleluya. Antara dua hal ya, Pak Jonas ya. Surga dan neraka, itu sudah pasti saudara. Saya akan jelaskan ayat ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, saudara, ternyata Alkitab katakan begini, ya, manusia itu ditetapkan hanya mati satu kali saja. Ya, ketika manusia mati sudah pasti saudara, dia akan dihakimi. Amin. Terkadang kan kita berpikir begini, oh kalau sudah mati kita pasti sudah bebas, ya kan? Sudah bebas dari pekerjaan, sudah bebas dari pikiran, sudah bebas dari masalah dan lain sebagainya. Ternyata enggak, ya. Ketika manusia mati dia katakan dia pasti akan dihakimi. Dan yang berkuasa menghakimi kita siapa? Siapa? Nah, Tuhan Yesus, betul. Ya, saudara, saya mau katakan ya, ketika manusia dilahirkan di dunia ini, sudah pasti manusia itu tidak bawa apa-apa, ya kan? Pernah nggak Mak lihat manusia lahir, bayi-bayi lahir, tiba-tiba dia pakai pakaian? Tidak ya? Syukur-syukur kalau ada rambut, ya kan? Ada manusia lahir, rambut, kepala aja botak. Sudah satu kali aja saya melihatkan orang melahirkan baru-baru ini. Ya, waktu ada yang melahirkan di KSH, tiba-tiba panggil saya, Ibu pendeta tolong. Ada yang melahirkannya dari Katolik ya. Sudah dari tadi pagi Bu, dari tadi malam dia sudah rasa sakit. Terus sudah berjam-jam dia itu teriak terus, bayinya susah sekali keluar. Tolong Ibu pendeta pergi doakan dulu. Saudara, waktu saya pergi, sudah saya katakan begini, Tuhan, saya mau berdoa gimana ini? Saya juga takut sekali melihat ini, ibu ini sudah nangis-nangis terus. Saudara, tiba-tiba saya cuma berdoa saudara, karena saya percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Saudara tahu ya, waktu saya berdoa, habis berdoa, bayinya teriak, lahir. Langsung si ibu ini langsung dia berkeras, waduh, kaget saya, takut saya saudara lihat ini. Bayi ternyata bayi lahir kecil sekali kayak boneka, ya. Saya baru itu kali saya lihat, karena waktu Grace jujur saya operasi, makanya saya tidak lihat waktu dia melahirkan, ya. Saudara, tiba-tiba mereka bilang begini sama saya, Ibu pendeta tolong urus. Aduh, saya takut memegang ini bayi ini, katanya harus saya bersihkan, saya takut, pokoknya saya takut. Akhirnya ada seseorang yang di situ saudara, dia yang bersihkan bayi itu ya, karena sudah penuh dengan darah. Jadi dia lahir saudara, dia tidak bawa apa-apa. Ya, itu yang kata Alkitab. Nah saudara, sekarang saya mau kasih tahu ya. Alkitab berkata, ketika manusia lahir, dia tidak bawa apa-apa, ya. Terus dia lagi katakan, nah, ketika dia lahir tidak bawa apa-apa, otomatis ketika dia mati, dia juga tidak boleh bawa apa-apa. Amin. Saudara, setiap daerah itu punya tradisi masing-masing, ya. Kalau di daerah saya, daerah Kupang, daerah Medan, Jawa, saya tidak tahu tradisi masing-masing suku, ya. Yang pasti, setiap daerah itu punya tradisi masing-masing. Saudara, saya temukan ya, ini saya nggak usah bicara di daerah Kupang, ya, tapi saya berbicara di daerah saya. Satu ketika saudara saya melihat orang mati, ya, tiba-tiba kok mati, tapi orang tua taruh ijazah di dalam peti. Saya bilang, Bu, itu ijazah itu mau bikin apa itu? Mak, saya mau tanya, kira-kira di surga itu ada lowongan pekerjaan kah? Saya tanya sama bapak-bapak, di surga sana atau di neraka ada lowongan pekerjaan kah? Nggak ada.
saudara, ya, karena pengetahuan firman Allah itu kurang. Amin. Terus yang lebih parah lagi, bukan saja saudara cuma ijazah yang ditaruh, ya, kasih dia susu, paling dia kesukaan itu susu, ya, kasih masuk dalam peti. Dan dia juga suka kue ini, taruh dalam peti biar dia bisa makan. So mati, namanya sudah mati, sudah mati. Firman Allah berkata saudara, manusia ketika dia lahir tidak bawa apa-apa, ketika dia mati tidak bawa apa-apa. Karena apa? Ketika dia mati, tubuh ini kembali ke tanah, karena tubuh kita ini berasal dari debu tanah. Yang terangkat cuma apa? Siapa tahu? Apa mah? Roh. Amin. Roh ini adalah Tuhan punya. Coba tampilkan dulu ayatnya. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16. Saudara harus perhatikan ini baik-baik ya. Saya akan jelaskan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu terus. Saudara ingat, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Ya. Manusia mati, tubuh kembali ke tanah, tapi roh ini karena Tuhan punya akan kembali kepada Bapa. Makanya dia katakan, ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tubuh kita adalah tempat kediamannya Roh Allah. Ya, barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan binasakan dia. Maaf bapak-bapak ya, saya singgung sedikit. Makanya jangan bakar-bakar tubuh ini dengan asap rokok. Amin. Bapak-bapak nggak mau amin ini. Amin. Cuma ibu-ibu yang amin. Karena bapak-bapak ngomong gini, pendeta ini rokok itu nikmat, nggak bisa tidur, nggak bisa kerja kalau tanpa rokok. Haleluya, betul nggak? Saudara, Alkitab yang katakan, ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, tubuh kita ini adalah tempat kediamannya Roh Allah. Makanya kita harus jaga baik-baik. Haleluya. Ya, Pak Jonas amin berarti mau berhenti rokok. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus biar tidak tersinggung. Ya. Tidak ada yang tersinggung ya. Saudara, firman ini harus diberitakan. Kalau nggak diberitakan saya yang Tuhan pukul. Lebih baik biar ada jemaat yang marah sama saya. Yang penting jangan Tuhan Yesus yang marah sama saya. Amin. Haleluya. Karena ini Tuhan yang bilang, ya, saudara, ini perokok keras. Pemain musik kita ini perokok keras, ya. Sampai istrinya buang duit banyak sekali. Dikit-dikit dia rokok. 1 hari mau berapa bungkus. Akhirnya Tuhan hajar dia hampir tenggelam di Kupang sana. Sudah berjanji sama Tuhan, tenggelam. Aduh, Ibu Pendeta, saya tobat. Sekarang masih merokok atau tidak? Tidak lagi. Kalau dia perokok keras bisa dipulihkan, kenapa kita tidak? Amin. Tergantung niat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dulu ini pemabuk berat. Kadang-kala istrinya, aduh pendeta dia pulang dari sana datang sudah mabuk, aduh minta ampun. Sekarang masih mabuk tidak? Tidak. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil kalau kita mau dan punya niat. Haleluya. Saudara, nah, ada lagi saudara di kampung saya, ya. Dia katakan begini, kalau sudah mati, biasanya orang mati itu bisa kasih nomor. Jadi kita pergi di kubur tanya nomor. Tiba-tiba datang di kubur, tiba-tiba setan yang ngomong. 1, 2, 3. Setan yang ngomong, kita pikir orang yang sudah meninggal. Coba tampilkan dulu ayatnya. Ya, Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Haleluya. Coba ulang di ayatnya yang ke
10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ya, saya bohong? Kira-kira ini Tuhan yang bilang atau saya yang bilang? Coba jawab dulu. Ini Tuhan yang bilang atau saya yang bilang? Ya. Nah, ada jawaban ini. Ini Tuhan yang bilang atau saya yang bilang? Tuhan. Haleluya. Saudara, makanya ya Alkitab berkata, manusia yang masih hidup jangan sekali-kali berhubungan dengan orang yang sudah mati, apalagi pergi minta nomor di kubur, ya. Bersekutu dengan orang mati, minta ilmu tinggi. Karena banyak saya layani saudara, orang pergi di kubur minta ilmu. Betul nggak? Haleluya. Artinya dia mau menjalani hubungan dengan orang mati. Dia tidak tahu orang kalau sudah mati. Coba kembali ke ayat 9. Orang kalau sudah mati, firman Tuhan katakan, orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Berarti tiba-tiba misalnya kita pergi kubur, kita bilang, mintalah nomor tiba-tiba dia bergoyang. Iya nak. Kira-kira itu tete atau siapa yang ngomong begitu? Setan, saudara. Setan. Setan itu bisa menyerupai orang yang sudah mati, saudara. Amin. Ya. Jangan pernah berhubungan dengan orang yang sudah mati. Kita yang masih hidup berhubungan dengan pencipta kita. Itulah Tuhan segala Tuhan yang harus kita sembah. Amin. Bukan kita pergi di kubur minta nomor. Saudara, saya kasih tahu ya, orang miskin dengan orang kaya. Kalau orang miskin, dia mati mungkin dia tidak punya tanah besar. Orang kaya banyak sekali harta, tanah, tapi ketika dia mati dia bawa berapa meter tanah? Pak Yermi, berapa meter tanah? Kalau orang mati bawa berapa meter tanah? 1x2. Haleluya. Ada juga yang dia bikin kubur sampai seperti rumah kalau orang kaya. Haleluya. Ya. Harta itu tidak kita bawa. Karena Alkitab sudah katakan, ketika kita lahir tidak bawa apa-apa, ketika kita mati itu juga kita tidak boleh bawa apa-apa. Oh, kasih dia di tempat tidur. Kemarin saya layani orang meninggal, pendeta ini bawa tempat tidurnya, enggak, taruh di situ. Dia nggak butuh lagi tempat tidur ini. Di sorga punya tempat tidur yang bagus. Amin. Aduh, nanti kalau dia dia tidak akan kedinginan, ya. Karena apa? Di sorga sana sudah menyediakan selimut yang tebal. Haleluya. Saudara, seorang pendeta berkata seperti ini. Saudara ya, dia katakan begini. Orang kalau sudah mati, dia tidak butuh lagi doa manusia. Sekarang saya tanya, kira-kira benar atau tidak? Orang kalau sudah mati, dia tidak butuh lagi doa manusia. Tidak butuh lagi doa kita. Betul atau tidak Pak Jonas? Jawab. Pak Yermi? Betul. Betul. Haleluya. Kenapa dia katakan orang kalau sudah mati tidak lagi butuh doa manusia? Kenapa? Ketika kita mati, saudara, itu sudah menjadi urusannya Tuhan, ya. Kalau misalkan dia mati, dia masuk surga, puji Tuhan, sudah enak di surga, ngapain kita mau berdoa lagi buat dia? Kan dia sudah enak di surga, iya kan? Apalagi kalau dia masuk neraka. Walaupun kita menangis, Tuhan bilang saudara, neraka tetap neraka. Haleluya. Karena Tuhan katakan setelah mati kita dihakimi. Yang berkuasa menghakimi kita siapa? Tuhan. Amin. Ya. Saudara, itu kata Alkitab. Coba kita tampilkan dulu ayatnya. Kita tampilkan ayatnya ya. Buka dulu Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Oh, jangan dulu itu, Wahyu dulu. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8.
Saudara lihat ya. Saudara, pertama yang akan saya jelaskan, ini orang-orang yang akan masuk neraka. Ya, orang-orang yang masuk surga, saudara pasti sudah tahu melakukan kehendak Allah. Amin. Ini yang akan masuk neraka, saudara lihat ya. Tetapi orang-orang penakut, ini pertama dulu. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Berarti apa, Mak? Api yang belerang itu apa, Mak? Hah? Neraka. Haleluya. Ini Tuhan yang bilang, bukan saya ya. Saudara jangan marah sama saya. Marah aja sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau tulis di ayat begini? Kita ini gak mampu lakukan ini. Marah sama Tuhan, jangan marah sama saya. Saya cuma alat penyambung lidahnya Tuhan. Ya, kalau saya tidak berani menyampaikan ini, nanti saya yang Tuhan pukul. Haleluya. Saudara, dia katakan begini. Tetapi orang-orang penakut. Saudara, saya mau katakan ya, orang penakut ini bukan dia takut begini. Aduh, saya takut gelap. Aduh, saya takut ini berjalan sendiri. Aduh, saya takut tidur sendiri. Enggak, ya. Tetapi yang dimaksud dengan penakut, kata Alkitab, ya, barang siapa takut, ya, mengajarkan firman yang benar, ya, memberitakan Yesus ke seluruh dunia. Tuhan katakan, aku juga malu mengakui engkau. Barang siapa malu mengakui Yesus, Yesus juga malu mengakui kita. Barang siapa takut menginjil, memberitakan firman yang benar, Tuhan juga takut mengakui kita. Haleluya. Ini masalah penakut. Kedua, orang-orang yang tidak percaya. Bisa jadi ketika saya menyampaikan firman ini, saudara tidak percaya sama saya. Apa nih Ibu Pendeta ini, ngomong kosong nih Ibu Pendeta ini. Bisa jadi. Ya. Kedua, saya jelaskan singkat aja. Orang-orang keji, saudara sudah tahu keji seperti apa. Orang-orang pembunuh. Ini ayat ini luar biasa, saudara. Saudara, seorang pembunuh. Coba kita buka dulu ayatnya, 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Amin. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Ternyata saudara membunuh bukan ya kita tusuk begini, itu bisa juga ya secara lahiriah. Tetapi ini membunuh, membenci juga sama dengan membunuh. Karena Alkitab yang berkata, saudara, jika engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah, aku juga tidak mau mengampuni engkau. Jika engkau tidak mau memaafkan orang yang bersalah, aku juga tidak mau memaafkan engkau. Makanya Alkitab berkata, ya, kalau kita membenci manusia atau sesama, kita diibaratkan seperti seorang pembunuh. Seorang pembunuh, dia tidak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Terus yang tadi, kembali lagi yang tadi, di Wahyu pasalnya yang ke 21. Saudara lihat ya, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, ya, tukang-tukang sihir. Saudara, siapa tahu tukang sihir di sini? Pak Martin, tukang sihir itu seperti apa? Pak Yerini aja. Tukang sihir itu seperti apa? Sihir bisa mengubah sesuatu dengan kuasa roh kegelapan. Mbak Angel lebih jelas lagi. Singkat aja, sihir itu apa? Santet. Kan sihir, iya kan? Ya, saudara, satu ketika seorang hamba Tuhan, dia berasal dari Kupang. Ini Yerni mungkin sudah nonton, tapi saya mau saksikan kepada Bapak Ibu Saudara. Satu ketika saudara dia diundang pergi menginjil di Alor, ya. Terus dia katakan begini, waktu saya diundang untuk menginjil di Alor, saya cuma disuruh khotbah dan saya harus menggantikan Papa Nama.
Papa nama gereja katanya ditulis Pukie. Sekarang saya tanya Pak Yerni arti Pukie, karena saya bukan orang Kupang. Pukie artinya apa? Bahasa kotor. Hah. Nama gereja pakai bahasa kotor, ya. Kalau saudara tidak percaya, ada di video saya, ya. Dia bilang begini, saudara, saya pergi ke Alor, ya, cuma ingin menggantikan papa nama, karena papa nama ini susah sekali diturunkan. Karena apa? Mereka memberi papa nama gereja Pukie. Itu kan makian, iya kan? Terus dia katakan begini, saudara tahu, waktu saya pergi ke sana, semua dukun-dukun ada 70 orang datang. Akhirnya waktu saya sudah memulai KKR, mereka serang gereja, ya. Kasih kirim binatang, banyak sekali binatang itu. Sampai-sampai katanya itu jemaat, ya, belum KKR disuruh kumpulkan itu binatang-binatang berkarung-karung dalam gereja. Terus Pak Pendeta ini tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, akhirnya saudara, setelah selesai dia khotbah, ya, dia khotbah, terus dia tantang ini para dukun-dukun, ya. Dia katakan begini, saudara, Bapak Mama yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengasihi engkau, saya sangat mencintai engkau, dan saya ingin membawa kalian supaya kalian bisa ikut dengan saya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, ya. Tetapi saat ini saya mau tantang, ya. Dia katakan begini, kalau misalkan, ya, Bapak Ibu Saudara ada pegang ilmu santet, kalau kalian santet saya tembus, berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang omong kosong. Tapi kalau santet itu tidak tembus, hati-hati kalau senjata akan tumbuh. Amin. Orang percaya itu tidak tembus santet. Haleluya. Saudara harus yakin, ya. Orang benar, orang yang hidup berkenan di hadapan Allah, saudara, tidak akan pernah mempan mantra-mantra. Tampilkan ayat Bilangan 23. Bilangan, ya. Bilangan 23 ayat yang ke-23. Saudara lihat sendiri, ya. Sebab tidak ada mantra, ya, yang mempan terhadap Yakub. Perhatikan baik-baik, ya. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat oleh Allah. Amin. Haleluya. Ya, ini Tuhan yang katakan, bukan saya. Ya. Tidak ada mempan, tidak mempan, saudara. Ilmu santet, ilmu sihir, mantra apapun tidak mempan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Karena ini Alkitab yang katakan. Selesai dia khotbah, dia katakan, bapak-bapak yang mau bertobat silakan maju ke depan. 70 orang itu, ada 69 maju, 1 orang yang suku pulang lari, takut. Tiba-tiba Pak Pendeta saking marah, dia berdoa kepada Tuhan. Sudah maju semua dukun-dukun, ya. Tiba-tiba dia tumpang tangan satu-satu, ya. Dia tumpang tangan radikal, saudara. Dia ambil DP rambut, karena mereka punya rambut, mungkin saya tidak tahu panjang atau tidak. Dia kasih begini, dalam nama Yesus tuyul bayul keluar. Dia tarik ke rambut, dalam nama Yesus tuyul bayul keluar, jin dan jun keluar. Haleluya. Saking emosi itu Pak Pendeta, dia bilang ada tuyul dan jin dalam tubuh mereka. Akhirnya mereka bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara, saya mau katakan, terus kembali ke tadi lagi, ke Wahyu pasalnya yang ke 21 ayat 8. Saudara lihat, ya, penyembah berhala. Saudara, saya mau katakan, ya, apakah ketika kita nonton televisi, ketika kita nonton sinetron, itu berdosa atau tidak, Pak Yerni? Tergantung. Nonton sinetron berdosa atau tidak? Hah? Apa? Jawaban di belakang. Nonton sinetron kira-kira bisa atau tidak, Pak? Hah? Jangan takut-takut, Pak Sam. Berdosa.
Betulkah? Wah, takut saya nonton sinetron udah begitu. Pak Yerni berdosa atau tidak? Tergantung. Tergantung Pikiran kita. itu. Saudara, saya mau katakan, ya, nonton sinetron, nonton televisi itu tidak salah, tetapi yang salah kalau kita memberhalakan sinetron itu. Sudah jam ibadah, aduh, ibadah keluarga masih kosong, ternyata ibu-ibu asik nonton sinetron. Jadi sinetron dijadikan berhala. Haleluya, amin. Sekarang saya tanya, buka FB berdosa atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak, ya. Tapi sementara pendeta berkhotbah, asik FB. FB dijadikan berhala, itu dosa. Amin. Haleluya. Syukur di sini nggak ada signal internet. Kalau ada pasti sementara khotbah, FB sesaja yang liput. Apa kabarmu? Haleluya. Nah, itu saudara, itu yang dinamakan berhala. Berhala bukan saja berhala, saudara kita pegang-pegang berhala, tidak. Tetapi ketika kita memberhalakan sesuatu, itu adalah dosa dalam hidup kita. Amin. Dan kedua, pendusta. Saudara sudah tahu, kita semua adalah orang pendusta. Ya, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Amin. Kemudian dia bilang begini, sudah ya, mendapat bagian dalam api yang menyala-nyala. Tampilkan dulu ayat terakhir. Coba Galatia pasalnya yang yang tadi saya bilang. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Saudara lihat ya. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak-bapak, jangan marah saya kalau saya berkhotbah keras, ya, karena Alkitab berkata, Tuhan yang bilang, ya, jikalau engkau cuma suka mencari khotbah yang disukai oleh jemaat, maka engkau tidak layak buat aku. Tapi kalau engkau berfirman sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, Tuhan katakan, sungguh aku mengasihi engkau. Amin. Jangan pernah menyukakan hati manusia. Biar pedas, minta apa? Ibu pendeta, senong, khotbah, ya.